Hai semuanya, selamat siang. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir. Sungguh luar biasa hari ini bisa melihat kita semua ada di sini. Wah gila, keren banget sih siang hari ini. Lihat teman-teman semua luar biasa, antusiasnya pengen ikut webinar dalam membuat animasi untuk pembelajaran kali ini. Oke, perkenalkan nama saya David Krisnatalio. Yap, kita langsung aja tanpa basa-basi kita langsung ke materi ya. Oke. Pertama, kita kenali dulu ya, apa itu animasi untuk pembelajaran. Oke? Ya, seorang motivator pernah mengatakan, namanya Jim Henson, dia bilang, hidup adalah sebuah film. Tuliskan akhir cerita Anda yang Anda inginkan, dan tetap percaya. Nah, pasti semua kita pengen punya akhir cerita dari setiap hidup kita ini, akhir cerita yang terbaik, yang paling keren lah endingnya gitu, yang romantis mungkin, atau yang happy ending. Nah, semua itu kita bisa atur dengan film yang kita miliki saat ini. Kita yang atur role hidup kita mau seperti apa. Nah, begitu juga dengan animasi. Nah, animasi ini kita bisa atur role akhirnya seperti yang kita inginkan. Apakah animasi ini memberkati orang, apakah animasi ini bisa membantu orang, apakah animasi ini bisa mendorong orang dalam hal tertentu, itu semua kita yang tentukan dengan apa yang kita buat dalam film yang kita buat, dalam animasi yang kita buat. Oleh karena itu, semuanya semangat ya untuk belajar animasi ya. Nah, yang semangat, sekali lagi berikan clap-nya dong, lewat apa, reaction. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa itu animasi? Yang tahu animasi, apa itu animasi, boleh ketik di kolom chat ya. Nah, biar kita lihat sedalam apakah wawasan kita semua tentang animasi. Gambar bergerak, Mickey Mouse. Wah, luar biasa. Ada yang lain? Yang lain mana nih? Animasi film kartun yang bergerak. Wah, luar biasa. Oke, kira-kira ya semuanya sudah mengerti ya sedikit banyak animasi, apa itu animasi, bentuk animasi seperti apa itu. Oke. Wah, Yuli, teks yang muncul mengiringi gambar bergerak, gambar per frame sehingga seolah gambar itu bergerak. Wah, luar biasa. Kira pas wawasan kita semua ini kayaknya luas-luas banget nih ya. Wah, saya jadi gimana gitu. Ya, lanjut ya. Nah, animasi itu secara umum adalah kumpulan gambar-gambar yang bergerak. Wah, luar biasa yang jawabannya tadi hampir sama dengan ini ya. Ya, jadi kumpulan gambar-gambar yang bergerak itu ada banyak jenisnya. Bukan sekedar gambar, ada tulisan juga, ada video juga, dan yang lain-lain itu semua ketika digabungkan menjadi suatu animasi yang nikmat untuk dilihat orang, yang bisa dimengerti apa tujuannya dari animasi atau video tersebut. Oke? Nah, jadi kita sekarang coba lihat apa beberapa jenis-jenis animasi ya. Nah, jenis-jenis animasi itu ada mulai dari 2 dimensi. Nah, 2 dimensi ini contohnya kayak film SpongeBob atau film Mickey Mouse yang zaman dulu, film-film 2 dimensi yang ada Dora. Nah, tahu Dora kan? Nah, film-film berjenis itu kartun dengan dimensi yang kecil itu disebut dengan 2 dimensi. Nah, jadi dia tuh semuanya datar, tidak ada perbedaan antara gambar dengan layar satu dan layar yang lain. Nah, itu yang disebutkan dengan 2 dimensi. Nah, ada juga yang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini kita bisa lihat contohnya kayak film Upin Ipin. Nah, atau yang lebih ekspornya lagi kita kayak bisa lihat animasi-animasi di film Avengers. Nah, itu lebih luar biasa lagi tuh. Nah, itu animasi-animasi yang seperti itu namanya 3D, 3 dimensi. 3 dimensi itu animasinya itu lebih nyata, ada dimensi di balik kayak film Upin Ipin deh, kayak kepalanya itu bulat terus ada bayangan di kepalanya, bayangan kepala dan ada silaunya itu. Nah, itu tuh ngasih tahu ada dimensi di dalamnya. Nah, terus selanjutnya itu ada stop motion. Nah, stop motion ini gambar-gambar yang lebih menjelaskan gimana gitu ya. Dia mirip 2 dimensi, cuman tidak ada dimensi di dalamnya. Kayak datar doang gini, kayak gambar PowerPoint ini. Cuman dia kan nggak bergerak nih PowerPoint-nya. Nah, ini namanya stop motion. Nah, jadi nggak ada dimensi, nggak ada shadow di belakangnya gitu. Kalau film SpongeBob kan ada yang jaraknya jauh, ada yang jaraknya dekat. Nah,
itu namanya 2 dimensi. Kalau stop motion itu kira-kira seperti inilah, seperti background PowerPoint ini namanya stop motion. Nah, lanjut lagi ada anime Jepang, animasi. Nah, ini teman-teman kita ada yang masih SMP nih pasti tahu anime ya. Ini animasi yang sangat luar biasa. Banyak orang-orang Jepang bikin animasi itu dia gabungin antara 2 dimensi, 3 dimensi, dan stop motion di dalamnya. Dan mereka tuh membuat semua animasi itu secara luar biasa. Dan kita nggak pengen ketinggalan ya. Oleh karena itu, hari ini kita belajar animasi. Ya, siap? Mana nih jempolnya? Yang siap-siap. Yang siap. Wah, luar biasa. Yuk, lanjut lagi ya. Sedikit lagi tentang sejarah animasi. Nah, animasi ini udah ada dari zaman dulu. Zaman batu, waktu zaman manusia masih di dalam gua, yang menggambarnya pakai arang, atau pakai darah, atau pakai kayu. Itu tuh mereka udah punya animasi, cuman kita mungkin lihatnya nggak bergerak. Cuman dalam konsep mereka, itu tuh sesuatu yang bergerak, ada cerita di dalamnya, kayak ada manusia-manusia yang bunuh-bunuh mamut, ngelawan beruang, bagaimana cara mereka membuat kehidupan di zaman dulu. Nah, itu tuh ada animasi, kayak kita lihat gambar-gambar di piramida, kalau ada lihat di Google gambar-gambar piramida gitu, ada gambar spin yang kayak gini-gini gitu. Itu tuh animasi zaman dulu tapi. Nah, sekarang udah modern. Nah, animasi itu dibuat bergerak oleh teknologi, oleh kita zaman sekarang, atau zaman pertama-tamanya dibuat animasi itu mereka gambar di kertas, habis itu mereka bikin kayak flipbook gitu yang nanti kelihatan bergeraknya gitu. Oke? Yap. Nah, kita masuk ke bagian cara kerja animasi. Jadi, dalam cara kerja animasi ataupun video ataupun apapun nantinya, dalam hal kita membuat suatu video atau kumpulan gambar yang bergerak, ada 4 konsep ada 4 cara kerja yang saya buat di sini, yang simple. Mulai dari yang pertama itu pemikiran konsep. Kita pengen konsep animasi kita itu seperti apa. Kita pengen orang melihat animasi kita itu dengan cara yang seperti apa. Seperti contohnya kita pengen mereka melihat animasi itu dengan tulisan doang, atau dengan gambar, atau yang lainnya, ilustrasi, itu konsep. Nah, jadi kita nanti bisa tentuin konsep yang mau kita pakai, oke? Nah, selanjutnya itu proses pencarian bahan. Nah, cari bahan nanti kita ajarin bagaimana cara cari bahan yang bagus, gambar-gambar yang bagus, gambar-gambar yang sesuai dengan tema dalam konsep kita, gambar-gambar yang atraktif, menarik, dan tidak membosankan untuk orang nanti ketika menonton animasinya. Oke? Jadi itu semua ada cara-caranya mencari yang baik dan yang benar. Oke? Nah, yang ketiga itu ada penggabungan. Nah, penggabungan ini biasanya pakai aplikasi. Ada banyak aplikasi editing, ada banyak aplikasi untuk membuat animasi, mulai dari Premiere Pro, Filmora, Windows Movie Maker, DaVinci Resolve, Adobe After Effects, KineMaster yang nanti kita mau pelajari di sesi kedua. Nah, kali ini kita pakai yang paling ringan, yang paling mudah dipakai, dan paling bagus untuk membuat animasi. Nah, kita nanti mau pakai yang ada kita share di situ di browser. Nah, kita nanti pakai Powtoon. Powtoon ini basisnya website, jadi nggak perlu di-download, dan simple cara pemakaiannya. Jadi nggak akan ketemu kalau kita cek di Play Store atau di App Store, nggak akan ada Powtoon kecuali namanya Powtoon Connect. Powtoon Connect itu nyambungin video kita dari handphone, kita upload ke aplikasi Powtoon-nya. Nah, kita nggak pakai itu, kita cuma pakai yang ada di website ya. Karena cuma di website kita bisa membuat editingnya, menggabung gambar-gambar dan sebagainya. Jadi Oke, Pak David. Wow, penjelasan di awal kita semakin tertarik ya dengan untuk melanjutkan lagi materi berikutnya. Nah, tadi nih kita tadi sudah disampaikan dengan pemikiran konsep. Jadi Bapak Ibu para pendidik khususnya kita harus sudah mengkonsepkan nih pelajaran apa yang akan kita tuangkan dalam bentuk animasi. Nah, nanti David akan menjelaskan misalnya matematika atau pelajaran apapun itu lainnya, Bapak Ibu bisa kita perhatikan secara seksama nantinya. Jadi langsung nih kepikir nih, oh pelajaran matematika, gimana ya caranya mengaplikasikannya dengan membuat animasi. Nah, Bapak Ibu nanti melewati proses yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bro David nantinya. Jadi kita bisa siap-siap memperhatikan dengan seksama. Yang pasti kita sudah siapkan konsepnya untuk saat ini. Nanti bagaimana menuangkannya, penggabungannya, juga renderingnya akan dijelaskan lebih lanjut. Ya jangan lupa ya, kita langsung praktek
Mudah-mudahan sekali penjelasan langsung bisa expert. Terima kasih Pak David. Bisa dilanjutkan lagi Pak? Udah nggak sabar nih. Silakan. Nanti yang keempat ada proses render. Nah, kita mau kasih tahu bagaimana render yang baik. Yang standar minimal kita punya animasi ini standar YouTube gitu. Kita bisa share di YouTube dan orang bisa melihat dengan kualitas yang baik. Nah, nanti masuk proses render. Oke? Yap. Lanjut ke bagian pemilihan konsep. Nah, kita mau pilih konsep yang kayak tadi kita udah bilang. Ada konsep yang tulisan doang, jadi orang melihat animasi itu dengan cara melihat tulisan atau ilustrasi. Nah, tulisan itu namanya typography. Typography itu bukan sekedar tulisan, tapi kita bisa buat tulisan itu menjadi menarik untuk orang lihat, mana dulu yang mau dilihat, seperti apa bentuk tulisannya. Nah, itu nanti ada skill-nya dalam membuat typography, dan nanti ada juga illustration. Illustration ini lebih ke kayak ada karakter, ada objek di situ yang bisa kita lihat dan kita ketahui, kita baca tanpa ada tulisan gitu. Nah, kali ini kita mau coba gabungin konsep typography dan illustration tersebut dalam animasi kita. Nah, jadi di sini kita mau gabungin, biasanya kalau illustration ini orang mengerti videonya, mengerti animasinya dengan ada voice over namanya. Jadi orang ada dubbingnya, kayak anime kan ada dubbingnya tuh, sedikit tulisannya, itu namanya illustration. Nah, kalau kali ini kita nggak akan merekam suara, tapi kita akan menggunakan typography. Jadi nanti situ ada tulisan dan ada illustration-nya, oke? Untuk konsep animasi kita pilih yang itu untuk saat ini. Nanti kalau teman-teman ingin improve, bisa coba dengan berbagai cara dan bisa cari referensi dari Google gitu ya. Ya, lanjut ke memilih bahan yang baik. Nah, cara milih bahan yang baik itu mulai dari gambar kualitas terbaik. Nah, kita pilih, kan tadi kita udah milih konsep nih, misalnya kita konsepnya illustration. Kita harus punya gambar illustration yang baik, yang bagus, nggak boleh kotak-kotak, pas di zoom, nggak boleh pecah. Jadi kita punya gambar itu bagus. Nah, itu punya standar-standar yang nanti kita praktekkan bagaimana cara mendownload gambar yang bagusnya. Nah, terus ada lagi gambar-gambar yang kita pilih itu atau bahannya harus sesuai dengan konsep. Misalnya konsep kita nih kayak video yang tadi kita udah lihat nih, video promosi yang ada di awal, itu kan konsepnya vektor semua. Nah, jadi gambar-gambar ilustrasi, gambar orang kartun itu namanya vektor untuk animasi. Nah, jadi kita akan sesuaikan dengan konsep vektor. Nanti kita akan cari di Google yang namanya vektor juga, gambar-gambar yang namanya vektor juga, oke? Nah, terus yang ketiga, pilih bahan itu yang tidak banyak gaya. Jadi mungkin ada, kira-kira tahu nggak ya namanya editor berkelas yang isinya tuh gambar-gambar Free Fire. Jadi gambar-gambar itu banyak gaya, banyak lampu-lampu nggak jelas gitu. Animasinya jadi orang kayak apaan sih animasinya gitu. Nah, kita nggak pengen buat yang norak, kita pengen bikin yang simple, klasik, tapi menarik gitu. Orang pun dapat materinya, orang juga dapat konsepnya. Untuk tren sekarang, orang lebih tren suka dengan yang simple dan menarik itu tadi sih. Oke? Yap, lanjut lagi. Dalam proses penggabungan atau compiling nantinya, kita ada dua hal yang mau kita perhatikan nanti adalah komposisi gambar dan tulisan yang menarik. Nah, jadi kita di situ ada namanya rule of third, di mana kita meletakkan posisi-posisi yang sesuai di mana mata orang atau penonton itu nyaman melihatnya. Nggak asal letak, terus tiba-tiba orang bingung nengoknya, ini apa sih yang mau dia terangin gitu. Jadi di sini kita punya rule of third yang akan kita pelajari nantinya dalam komposisi gambar dan tulisan. Nah, terus nanti ada juga transisi scene. Nah, transisi scene itu ada dua, antara scene dan objek di dalam scene. Nah, jadi nanti kita akan pakai transisi yang baik, yang nyaman dipandang, dan ya benar-benar menarik. Kita punya standar yang baik dalam membuat animasi ini, oke? Wah, kira-kira semakin gimana nih ya? Oke, kita langsung aja ya. Siapa yang siap nih untuk praktek? Wah, siapa yang siap praktek nih? Yang siap praktek kasih jempolnya dong. Wah. Oke, saya mau tunjukkan satu video yang baru saya buat. Oke, coba ya dilihat.
tadi saya memberikan video tutorial tentang tampilan Powtoon ya. Nah, jadi di sini saya sebagai pemateri ingin teman-teman sekalian bisa mengerti Powtoon itu seperti apa. Nah, untuk nanti teman-teman yang lain dalam membuat video, teman-teman punya ide sendiri, punya konsep sendiri yang pengen teman-teman bagikan dengan cara teman-teman menggunakan animasi Powtoon ini, oke? Nah, itu salah satu animasi dari saya yang memperkenalkan tentang tampilan Powtoon. Nah, kita akan bahas bagaimana membuat animasi seperti itu lewat Powtoon ya. Kita langsung buka project yang sebarusan saya buat ya. Ya. Nah, kalau teman-teman yang mau buat project, teman-teman bisa klik tadi ada tulisannya blank Powtoon atau blank project tadi tulisannya, bisa klik di situ ya sampai tampilannya seperti ini. Mungkin tampilannya bakal seperti ini nih, putih semua, nggak ada yang lain. Kalau saya kan udah saya buat, jadi tampilannya udah seperti ini. Kalau teman-teman yang belum, akan seperti ini dia, putih. Oke, kalau udah dibuka, boleh kasih jempol mungkin. Saya akan lihat. Oke ya. Oke, ya, kita berarti bisa lanjut ya. Saya tidak ingin ada yang ketinggalan, jadi saya akan periksa satu persatu hingga kita benar-benar siap dan bisa, oke? Bagus, luar biasa. Ya, kita mulai dari yang tadi udah kita lihat ya, sebelah kiri ini adalah project menu, tempat semua scene-scene kita ada. Jadi kita bisa melihat scene pertama, scene kedua, sampai scene ke-8 yang udah saya buat. Nah, di sini scene pertama kita bisa lihat di timeline ada semua hasil dari scene pertama, mulai dari tulisan selamat datang, tulisan Powtoon, dan logo-logo gambar, ilustrasi di sini itu ada di timeline. Nah, di bawah sini kita bisa lihat kursor mouse saya ada tulisan 0S, 1S sampai 7S. Jadi saya punya scene pertama ini 7 detik, hanya 7 detik. Nah, untuk membuat ini, saya berikan contoh yang simpel. Jadi untuk teman-teman yang pengen ada gambar bola dunianya, ada gambar bintang dan ini, Powtoon menyediakan scene. Nah, jadi di Powtoon, kenapa saya bilang sangat simpel, jadi di Powtoon ini ada namanya fitur scene, di sini, sebelah sini. Nah, namanya scene ini, kita bisa lihat apa yang mau kita buat langsung dalam scene yang pertama. Oke, teman-teman bisa langsung coba. Di sini saya pakai yang namanya intro. Ya, di sini ada logo bola dunia juga. Saya klik ini dan klik yes. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya seperti apa, bentuk aslinya. Oh, gambarnya kabur ya, skala Libo. Sebentar. Ini udah paling bagus sih resolusinya, Pak. Mungkin kendala jaringan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau kita udah klik scene ini, kita cuma tinggal pilih kita mau pakai template yang mana. Ada banyak template-nya. Ini sudah jadi. Nah, nanti kita juga akan belajar gimana cara buat scene ini mulai dari nol. Nah, kali ini kita pakai yang paling simple. Kita coba buat dari yang pertama nih ya. Ya, kalau yang pro, ya, template-nya bebas, kita bisa gunakan semua, tapi yang free, yang tidak ada tulisan Pro itu dia berbayar. Nah, saya sengaja pakai yang free juga, biar kita sama-sama tampilannya dan tidak ada perbedaan, tidak ada suatu hal yang dibedakan di sini, kita pakai sama-sama yang free. Nah, oke. Jadi bedanya yang Pro sama free itu, kalau Pro bayar, kalau Pro itu bayar, dan di sini ada, kalau kita bisa lihat di sini tulisannya Pro nih, ada di scene intronya ini kita punya Pro Plus, ada Pro biasa, ada yang kalau nggak Pro dia gratis nih, nggak ada tulisan Pro-nya, kita bisa pilih. Nah, udah cukup jelas ya. Oke, lanjut. Nah, nih ada tulisan Pro-nya. Nah, kita misalnya udah pilih nih. Setelah itu kita cuma tinggal ubah dalamnya. Kalau kita pengen tetap seperti ini, kita akan lihat animasinya dari, kita bisa klik 0S ini untuk ke detik yang 0. Kita bisa coba play. Nah, seperti inilah bentuknya. Tanpa kita ubah-ubah ya. Nah, di sini kita kan pengen buatan punya kita. Nah, jadi yang punya dari Powtoon ini kita bisa ubah.
mulai dari tulisannya, terus di sini ada letak-letaknya bisa kita pindah-pindahin sesuai dengan kebutuhan kita, juga letaknya pindahin. Nah, teman-teman nanti bisa improve dengan apa yang teman-teman imajinasikan. Nah, sampai tampilannya seperti yang saya buat saat ini. Nah, di sini kita ada gambar Powtoon ya. Di sini kita nggak bisa jumpa gambar Powtoon ini atau tulisan Senior English buatan logo dari MIC. Nah, kita bisa masukin gambar kalau kita punya gambar. Nah, kita bisa pilih ke fitur image. Nah, di sini ada fitur image. Kita cukup klik my image. Nah, kita tinggal masukin deh add image di sini. Ya, kita masukin gambar yang pengen kita masukin. Misalnya, kalau saya kan pengen di scene pertama ini ada gambar Powtoon, ada logo atau sejenisnya. Saya bisa masukin, nanti ada loading, dan muncul dia di sini. Sebentar ya. Nah, nanti seperti ini bentuknya, tinggal dihapus seperti biasa. Ya. Nah, untuk teman-teman, kalau misalnya guru contohnya, yang ingin presentasi gambar bagaimana bentuk bunga atau dalam pelajaran IPA, nanti bisa masukin gambarnya di sini juga, gambar bunga yang ditunjukin. Nah, tapi kasih penjelasan animasi di sini ya, ada karakternya juga nanti kita bisa masukin. Nah, itu untuk kalau misalnya pengen coba masukin gambar-gambar lain ya, oke? Nah, di sini kita bisa lihat nih, udah ada semua gambarnya. Nah, kita bagaimana menganimasikannya? Caranya seperti ini. Kalau kita klik di 0S, nah pas kita klik play, tombol play ini, nah dia kan muncul sendiri nih. Kita nggak tahu, oh kok dia tiba-tiba udah teranimasi aja. Gimana sih cara nganimasiinnya? Kita bisa lihat dengan cara klik salah satu dari gambar ini. Misalnya kita pengen klik tulisan selamat datang nih. Nah, di timeline yang bawah ini akan muncul biru. Itu artinya kita lagi ngeklik dia. Oke? Nah, pas udah seperti ini, kita ada menu setting di atas tulisan selamat datang, di objek yang kita klik. Nah, di sini ada berbagai animasi yang disediakan oleh Powtoon. Animasinya itu transisi atau animasi yang disediakan oleh Powtoon ini transisi yang simple, tidak banyak gaya, dan saya suka dengan Powtoon dengan setiap animasi yang dia punya. Nah, di sini kita bisa tinggal klik efek. Nah, kita pengen efeknya seperti apa? Misalnya kita pengen tulisan tangan nih, tinggal klik aja efek tulisan tangan, dan ada beberapa efek lainnya di scroll, tinggal di scroll. Misalnya kita tulisan tangan nih. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di tulisan selamat datang ini dia berwarna biru di detik yang 1,5 nih. Ini 0, 0,5, baru 1, 1,5, baru 2 sekon. Nah, di sini di detik 1,5 muncul deh tulisan selamat datang. Dan tadi kita udah pilih animasinya nih tulisan. Kita cuma tinggal coba mainin nih, lihat perbedaannya ya. Nah, ada tulisan kan, ada muncul tangan. Nah, seperti itu kira-kira kalau pengen kita ubah-ubah lewat ininya, template-nya, transisi animasi masuknya. Di sini ada juga, ini kan ada enter, ada exit. Nah, exit kita bisa pilih, dia kalau mau hilangnya seperti apa. Kita bisa pilih hilangnya, hilang ke kiri, atau yang lain, atau muncul membesar, mengecil. Nah, bisa dipilih di sini ya. Oke. Nah, terus kira-kira nih, kalau ada yang bertanya, kenapa dia munculnya di detik 1, sekian, Pak? Kalau diganti di detik 8 atau di detik 0 gimana? Nah, kita sama kayak tadi. Tinggal kita klik ini. Ya, benar. Bisa kita atur. Kita aturnya nanti cuma tinggal tidak double klik aja nih. Sampai muncul biru gini, terus kita ubah deh suka-suka kita. Luar biasa. Nah, ini ada juga beberapa font. Kita bisa pilih font-font menarik dari Powtoon. Fontnya simple dan bagus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, lanjut lagi ya, kita gimana cara mindahin nih. Dia munculnya di detik ke-8 deh, bisa nggak? Nah, kita klik objeknya yang pengen kita pindahin detik dia muncul. Kan tadi muncul warna biru nih di sini. Kita cukup klik aja. Kita klik tahan, terus kita seret ke detik yang kita inginkan. Jadi kita pengen dia muncul di detik ke-6 nih. Nah, di sini kan ada 6 detik. Nah, jadi pas kita play, nah, dia nggak akan muncul sampai ke detik ke-6. Nah,
seperti itulah kira-kira hasilnya cara kita memindahkannya. Oke? Kita udah belajar bagaimana merubah template dari Powtoon, kita udah belajar merubah tulisan dan memasukkan gambar, dan memindahkan timeline dari Powtoon. Oke? Luar biasa ya. Simple kan pelajarannya? Oke. Lanjut lagi ya. Kita sekarang lanjut ke scene kedua. Nah, scene pertama tadi kita selesai nih. Kita udah muncul semuanya. Nah, nanti untuk teman-teman yang pengen improve, bisa lagi. Nah, di sini scene kedua, kita masih pakai konsep yang sama. Kita pilih template dari Powtoon. Kita bisa lihat di sini. Nah, ada intro juga. Di sini ada template nih. Nah, saya pakai template yang ini nih. Ini ada gambar orang berdua sama balon. Saya pakai template itu, terus tinggal ubah tulisan. Konsepnya sama, tinggal kita pindah-pindahin semua yang pengen kita pindahin di waktu yang kita inginkan. Oke? Kalau misalnya kita pengen orang melihat scene ini lebih lama, di sini kan tulisannya cuma 5 detik. Nah, kita pengen lebih lama nih. Kita tambahin aja nih, sini ada tambah logo tanda tambah kecil di sebelah kanan. Tapi caranya kita letakkan dulu kursor segitiga hitam ini di ujung. Tanda 5 di ujung, di detik terakhir, baru kita tekan tanda tambahnya untuk nambah scene-nya. Jadi nggak berantakan yang belakangnya. Kita bisa nambah scene-nya di belakang, cuman nanti yang lain berantakan. Nah, ini kayak di sini kelihatan yang ini bakal berpindah dia di detik yang kita inginkan berpindah. Jadi tips yang baiknya kita tambahkan di belakang sini. Nah, cara nguranginnya ada tombol di bawahnya nih. Nah, tinggal kurangin aja. Oke? Luar biasa Powtoon. Simple bukan cara membuat animasinya? Gimana? Nah, durasinya kita bisa buat, kalau kita pilih blank tadi, kalau kita pilih template, template-nya dia bakal ngasih kita durasinya kayak ini nih. Template yang ini dia bakal ngasih 5 detik. Ada template yang di scene yang pertama, dia 7 detik. Nah, kita bisa ganti suka-suka kita dengan cara nambah waktu di belakang sini tadi, yang tadi udah kita pelajarin ya. Oke. Nah, itu cara menambahnya. Gimana? Apakah cukup sulit menurut teman-teman? Yang bilang mudah dan gampang, coba kasih jempol ya, penasaran nih. Wah. Atau masih gimana-gimana gitu ngeliat aplikasi-aplikasi ini. Wah, gimana nih? Oh, NNC ini kalau boleh tahu namanya siapa ya? NNC 21 July. Namanya dari masuk itu, bro. Oh. Ada pertanyaan lainnya nih dari Ibu Yuli Zarnita. Yang free itu kan waktunya ada batasan, gimana? Enggak. Powtoon nggak ngasih batasan waktu. Itu enaknya. Kalau kita pakai aplikasi-aplikasi lain, mungkin dari website-website lain, ini ngasih batasan. Kita cuma bisa bikin animasi 1 menit, atau mungkin paling lama 5 menit. Nah, kalau Powtoon kita bisa bikin animasi sesuka kita nih. Kita bikin berapa detik, makin banyak. Di sini di project menu-nya. Jadi nggak tambahin suka-suka kita. Nah, karena itu saya merekomendasikan Powtoon dikarenakan dia gratis dan tidak kasih batasan waktu. Oke? Di sini kan kita mas cuma 7 detik. Nah, scene kedua ada 5 detik. Nah, scene ketiga nanti ada 4 detik. Scene keempat ada 10 detik. Suka-suka kita sih, kita pengen scene ini ditampilkan berapa lama gitu. Oke? Oke, demikian jawabannya ya Ibu Yuli Zarnita. Ya, meskipun free tidak ada batasan waktunya. Ya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Pak Hefzon. Apakah penambahan slide-nya sama seperti kita menggunakan PowerPoint? Kurang lebih sama. Jadi cukup simpel, kita rasa-rasa buat PowerPoint sambil buat animasi. Nah, luar biasa kan? Jadi simpelnya sesimpel buat PowerPoint sih. Kalau teman-teman sering pakai PowerPoint, nah pakai Powtoon pasti nggak akan ada kendala sih menurut saya. Ini dari NNC ini
kita nggak pakai Adobe Animate. Kita belum pakai itu, Bang. Kita pakai cara yang simple dan tidak berat untuk yang lain nanti kalau misalnya bergabung. Karena Adobe Animate itu aplikasinya cukup berat dan kita butuh spesifikasi laptop juga yang cukup berat. Jadi kita pakai yang universal, yang orang bisa semua pakai dengan nyaman. Contohnya Powtoon. Powtoon nggak perlu spesifikasi laptop yang berat, Powtoon gratis, Powtoon mudah digunakan. Nah, dan proses pengerjaannya lebih cepat gitu. Oke? Terima kasih ya buat energi. Jadi sebenarnya Bro David memilih kita pakai aplikasi Powtoon dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak ya. Karena sesungguhnya ada banyak pilihan aplikasi lainnya untuk kita membuat animasi. Nah, dipilih Powtoon karena itu tadi bisa tidak berbayar, baru juga kemudian banyak pilihan warnanya dan durasinya tidak terbatas. Gitu ya, Bro David ya. Terima Oke. kasih. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke scene ketiga ya. Nah, scene ketiga ini kita buat yang simple. Di sini kita masih pakai template. Di sini ada template nih yang gambar laptop, kita bisa lihat kalau kita klik. Nah, kelihatannya kan nih bola dunia biasa. Nah, tapi kita ubah dengan gambar ini karena kan tema animasi saya kali ini konsepnya pengen ngasih tahu tampilan Powtoon. Jadi laptop ini nunjukin tampilan Powtoon sekilas dan ada tulisan mari kenali tampilan Powtoon. Nah, ini kayak gini. Cara masukin gambarnya sama seperti tadi, terus gambar ini tinggal kita posisikan gimana baiknya di project kita ya. Oke. Nah, kira-kira seperti inilah bentuknya untuk scene keempat ini, scene ketiga yang tulisnya 4 detik. Jadi orang lihatnya langsung, wah, kita akan mempelajari tentang tampilan Powtoon. Oke, lanjut lagi ke scene keempat. Nah, di scene keempat ini kita mulai belajar sedikit expert, di mana kita improve tanpa menggunakan template dari scene Powtoon ya. Iya. Ini Pak, kita mau coba belajar membuat template sendiri nih. Kita coba buat template sendiri. Jadi di sini kan proyeknya 10 detik nih. Kita pengen mengimprovisasikan 10 detik ini kita pengen seperti apa. Nah, kita mulai dari detik ke 0. Nah, di detik ke 0 saya pengen ada background seperti ini. Nah, caranya saya bisa cari di image, terus saya masukkan background yang saya inginkan. Atau bisa pakai background dari Powtoon juga ada. Di sini kita bisa pilih ada abstract background, ada location. Di sini ada wall, tinggal kita masukin suka-suka kita. Terus lanjut, saya pengen di detik ke-1, saya pengen ada muncul laptop yang nampilin tampilan Powtoon sekilas, tapi pengen dijelasin secara detail sedikit. Nah, gimana tuh? Nah, kita cari deh, gambar laptop ini ada di mana. Kita bisa cari laptop di bagian shapes, di sini. Pas kita pilih shapes, nah nanti ada nih image frame. Nah di sini pilihannya ada laptop, ada handphone, tablet, smartwatch, billboard dan sebagainya. Kita bisa pilih sesuka hati yang sesuai dengan kebutuhan animasi kita nantinya. Kalau kali ini saya pakai laptop, saya cuma tinggal klik. Misalnya saya pengen pakai laptop nih, saya masukin gambar laptopnya, terus saya masukin gambar di dalam gambar laptopnya. Nah dia langsung suruh nih pilih image-nya. Nah, saya punya image nih contohnya gambar Powtoon tadi, yang ini. Nah, saya cuma tinggal klik dan jadi deh. Di dalam laptop ini ada gambar Powtoon. Nah, cara ngubahnya, kita bisa klik di sini, ada tombol crop di atas apa ininya. Kalau lihat PowerPoint saya, lihat gambar saya, ada tulisannya ini crop nih. Pas kita klik, nah kita tinggal pindahin nih gambarnya di mana, besarnya semana, nah tinggal klik sesuka hati, oke? Yap, lanjut. Hingga bentuknya tadi seperti ini. Saya pengen di detik pertama dia bentuknya seperti ini. Terus lanjut lagi di detik kedua. Nah, di detik kedua saya pengen ngasih tahu penekanan ada bagian yang harus dijelaskan dari gambar, sekedar gambar Powtoon tadi. Yang saya pengen jelaskan ini bagian project menu. Nah, jadi di sini saya screenshot lagi gambar project, saya siapin gambarnya manual, terus saya masukin manual juga seperti tadi, terus saya letakin posisinya. Kenapa saya letakkan di sini? Nah, di sini kita belajar draw after.
Nah, kalau kita nyalakan di sini ada tombol grid, nah akan muncul garis-garis. Nah, jadi rule of third itu adalah rumus dalam sinematografi, di mana kita melihat di mana orang bisa memiliki kemampuan menilai sesuatu dari apa yang mereka lihat. Jadi ada rumus-rumusnya di sini. Kalau kita bisa lihat garis-garis ini setiap titik itu adalah di mana mata bisa menggapai. Jadi kalau dia udah di ujung sini nih, di ujung pojok kanan atas, ujung kanan kiri bawah, itu tuh nggak ada. Jadi mata nggak bisa capai. Nah, Pautun udah ada kasih nih titik-titiknya. Kalau kita ada tetap di dalam titik itu, mata masih bisa lihat dan orang masih tertarik dengan apa yang ditampilkan. Nah, jadi sinematografi rule of third yang kita pakai di sini, kita pakai sebelah kiri, terus kita tetapkan di dalam titik-titik ini. Nah, jadi ada titik-titik yang bisa dilihat orang. Lebih bagus lagi ketika kita letak lebih ke kanan, dan jadi orang bisa lihat. Tapi saya letakkan lebih ke sini karena saya pengen nutupin dari gambar yang ini tadi loh. Nah, tadi kan ada bagian menu di sini, project menu, tapi kecil di dalam laptop. Saya pengen gedein, makanya saya screenshot, saya bikin bahannya, saya besarin untuk materi yang pengen saya ajar kali ini. Nah, jadi saya ngasih tunjuk project menu di sini. Nah, terus di sini saya improve lagi. Nah, di sini saya ada shape. Nah, kalau kita pinggirin, ini adalah shape warna abu-abu. Saya letakin sengaja supaya orang fokusnya ke gambar yang kita buat tadi. Nah, di sini kita improve nih. Kenapa kita buat seperti itu? Karena kalau nggak kita buat, orang pasti bakal, yang mana sih yang mau ditekanin? Nah, jadi kita kasih tahu. Nah, di sini ada shape yang mau kita buat. Kita buat shape-nya tadi ada di gambar. Jadi, gambar project ini, gambar project menu ini di paling depan, terus letakin shape-nya di belakang. Cara ngaturnya, nah di sini ada nih, di setting lagi, di menu setting ada semuanya. Nah, untuk mindahinnya tuh di arrange. Nah, jadi kita bisa letakkan dia ke paling depan, kita bisa letakkan dia ke paling belakang, nah jadi dia hilang, atau kita naikkan ke depan sekali, satu slide ke depan. Kalau satu kan cuman masih di belakang yang abu-abu nih, nggak kelihatan. Kita naikin lagi. Nah, jadi kita sekarang ada di atas abu-abu. Nah, gitu. Begitu juga dengan yang abu-abunya. Kita bisa letak dia ke belakang. Nah, ini kan ke belakang nih. Jadi kita nggak jelas lagi. Kita naikin lagi depan. Nah, itu. Begitu cara memindahkan layernya. Ini simpelnya layer dari Powtoon. Kalau kita belajar di Adobe Animate tadi, atau Premiere, atau Filmora, ada layer-layer yang kita mungkin sulit untuk menerjemahkannya, karena perpindahan layer antara di aplikasi itu cukup berat. Nah, jadi kita pakai Powtoon dan layernya ini simple dan cukup mudah dimengerti. Oke? Oh, oke, kita agak lambat lagi ya. Oke, terima kasih ya sarannya Sekolah Halibo. Nah, Semakin menarik ya. Sampai saat ini 50 peserta masih setia. Bro David menantikan penjelasan lebih lanjut, nggak sabar lagi nih. Sebenarnya Powtoon ini dengan aplikasi yang sesimpel ini dan begitu banyak kelebihan-kelebihannya ini, bagaimana kita bisa nantinya menggunakan dalam proses pembelajaran. Jadi materi-materi yang mungkin selama ini tulis di papan tulis atau mungkin hanya dalam bentuk yang flat saja bisa dibuat dalam dimensi-dimensi berupa animasi. Pasti anak-anak akan sangat tertarik sekali ya. Oke. Iya, baiklah Sekolah Libo Ceria, diperlambat sedikit ya. Nanti Pak David akan mencoba untuk slow motion dalam menjelaskan materinya. Iya. Oke. Silakan dilanjutkan lagi, Bro David. selanjutnya, yang paling penting sih bagian layer tadi ini ya. Kita coba jelasin sedikit simpel lagi mengenai layer. Nah, di sini kita improve mulai dari scene 0. Scene 0 ini kan gambarnya kita bikin background-nya nih apa? Dinding. Nah, cara carinya kita bisa lewat image, kita bisa masukin gambar yang kita punya. Contohnya dari sampel dari ini, Powtoon punya gambar sampel. Nah, gambar sampel ini bisa jadi background kita. Cuman kan kita nggak pengen ini. Kita nggak pengen gambar ini. Kalau misalnya pengen yang lain, boleh. Kita nggak pakai gambar itu. Kita pakainya yang background ini. Kita bisa pakai backgroundnya dari sini nih.
background di bagian source menu. Nah, tadi udah ada di video. Nah, kita bisa pilih nih backgroundnya mulai dari gambar atau location. Location ini kayak kantor atau ruang kerja atau meja atau bioskop. Di sini semua ada sih Paulton. Atau taman. Backgroundnya sih bagus-bagus sih dari Paulton. Dia udah ngasih background ilustrasi 2 dimensi yang simple. Jadi nggak ketinggalan zaman dan menarik untuk dilihat. Saya pakai yang simple, saya pengen dinding. Oke. Nah, jadi di background pertama kita pakai dinding. Jadi ini adalah dasar layernya. Terus kita pengen timpa. Nah, kita timpa dengan gambar laptop tadi. Nah, gambar laptop ini kita bisa cari gambarnya dari shapes. Nah, di shapes ada gambar laptop. Nah, pas kita buka shapes, nanti ada basic shapes, animated, atau image. Nah, kita bisa pilih nih yang pengen kita mau. Nah, saya pengen laptop. Saya buka yang laptop, saya masukin, klik, nah tinggal pilih gambarnya. Dia bakal suruh select an image for your image frame. Nah, kita pilih gambarnya. Tadi kita pilih gambarnya itu, coba sekarang kita pilih gambar yang beda ya. Kita pilih gambar saya nih. Nah, dia bakal nyesuaiin. Nah, kan tapi kepalanya ketutup nih. Kita bisa pindahin kepalanya biar kelihatan di fitur ini. Namanya crop ya. Nih kita lihat di tulisan crop. Nah, pas kita klik, kita tinggal pindahin nih. Nah, gimana? Seperti ini. Terus kita bisa lagi biar lebih jelas. Nah, jadi kelihatan ya, seperti inilah kira-kira gambar laptopnya. Jadi pas orang melihat laptopnya, oh laptopnya ada gambar kita. Atau mungkin ada gambar yang lain. Ada gambar gurunya kak, atau gambar siapa yang menjelaskan di laptop ini ada sesuatu yang harus dilihat. Nah, di sini kita nunjukin gambar saya. Oke, kalau yang materi saya ini nunjukin gambar Powtoon ya. Kelihatan kan gambar Powtoon seperti ini kurang lebih. Nah, itu yang kita tunjukin. Oke. Terus lanjut lagi ke detik kedua, kita pengen di detik kedua ini saya tonjolkan bagian project menu. Yang dari video tadi kan ada nunjukin, nah, kita lihat ya videonya sekali lagi. Videonya itu seperti ini. Nah, dia ngasih tahu ini adalah project menu. Untuk mengatur sih. Nah, jadi saya pengen ngasih tahu yang bagian kiri ini adalah project menu. Saya bikin bahannya. Teman-teman bisa bikin bahannya dengan cara screenshot atau download dari Google atau cara lain bisa. Nah, kalau saya bikin bahannya sendiri, jadi saya screenshot, terus saya masukin pakai cara yang tadi, masukin image di source image, terus kita masukin deh gambarnya. Kita pilih folder tempat kita masuk gambarnya. Terus di sini kita improve, kita kasih suatu penekanan dalam suatu video ini. Kita pengen orang melihat ini jelas. Nah, pertama tadi ada rule of third. Kita udah jelasin tentang titik-titik yang ada di dalam project ini. Kalau kita matikan titik-titiknya bisa, atau kita hidupin lagi, nanti nampak titik-titiknya nih. Titik-titik ini adalah tempat di mana mata dapat menjangkau, dan normalnya orang bakal lihat ke situ. Kalau di luar sini, orang bakal kurang tertarik melihatnya. Oke, ya lanjut lagi. Sekarang bagian layer. Di sini kan kita letakin gambarnya ini di paling depan. Terus di belakang, yang di belakang itu ada gambar laptopnya nggak kelihatan jelas karena kita kasih di sini namanya shape warna abu-abu. Kita bisa masukin lagi nih. Kalau tadi kan kita di shapes ini kita masukin gambar laptop dengan pilihan image frame. Kita bisa masukin basic shape. Nah, kita pilih nih gambar shape-nya. Tinggal kita klik aja. Nah, gedein, mau segede apa. Kita pengen nutupin semua layernya. Kita pengen laptopnya tuh kurang jelas gitu. Oke, nah, misalnya sebesar ini nih. Cuman gambarnya kan nggak kelihatan nih, jadi nggak ada kelihatan apa-apa. Kita bisa atur opacity, transparansinya. Nah, tinggal kita kecilin sedikit sesuai kebutuhan. Masa ini cukup, terus kita tinggal buat dia ke belakang. Karena kan tadi kita pengen nekanin yang gambar ini nih, yang
gambar project menu biar kelihatan. Kita buat dia ke belakang. Kita pilih lagi settings, terus kita arrange lagi, kita letakin ke belakang. Mundur, bahasa itu kalau kita mundur namanya backward. Kalau mundur banget, namanya back. Jadi kalau mundur satu layer namanya backward. Kalau mundur ke dari semua layer ke tempat paling belakang namanya back. Kita mundurinnya satu-satu, ya. Coba mundurin satu nih. Nah, kita baru ada di belakang orang, kurang nih. Kita mundurin lagi. Kita baru ada tulisan tempat, kurang nih. Baru ada di gambar awan, masih kurang. Mundurin terus sampai kita ada di belakang gambar yang pengen kita tekankan tadi. Oke? Nah, seperti inilah kira-kira konsep layer yang ingin saya jelaskan. Cukup ya, kira-kira. Oke, lanjut lagi ya. Setelah kita letakkan penekanan seperti tadi, jadi kita bisa lihat orang nggak ngelihat laptopnya lagi, orang langsung ngelihat ke project menu-nya ini. Itu kan tadi di detik kedua nih, muncul ini. Yang lain belum muncul. Lanjut lagi kita ke detik ketiga. Nah, di detik ketiga kita pengen ada tulisan, ini adalah project menu. Di sini kita bisa masukin teksnya lewat source text di sini. Kita bisa pilih ada buatan dari Powtoon, cuma tinggal kita masuk klik aja, atau kita buat sendiri. Kan kita tadi improve, jadi kita buat sendiri. Saya pilih add title, tulisan besar, subtitle, tulisan sedang, add body, tulisan kecil untuk paragraf. Ya. Di sini dia udah ngasih 3 pilihan yang simple dan umum untuk digunakan. Saya ngasih title, karena kan saya pengen tulisannya besar dan bold. Saya pilih title, terus tinggal kita ubah isinya. Ini adalah project menu. Oke, seperti itu kira-kira. Kita pilih deh, dia mau rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Kita pakai rata kiri, terus kan bentuk tulisannya biasa-biasa aja. Nah, kali ini karena kita tadi belajarnya tentang menggabungkan illustration dan typography, nah, kita buat dia sedikit bertypography. Typography itu seni dalam tulisan ya. Oke, jadi kita kasih seninya itu dengan cara kita buat ini lebih bergaya, tapi nggak norak-norak amat, tapi ya bagus. Oke, kita duplikat. Kita bisa dengan cara Ctrl+C, copy paste biasa, Ctrl+C dan Ctrl+V. Nah, kita letakkan di letak yang sama, terus tinggal kita ubah deh warnanya. Segini cukup nih, kita ubah warnanya, kita pengen ada putih. Nah, ini kelihatan lebih menarik ya, di belakang ada tulisan hitamnya, tulisan warna putihnya. Ini kan lebih typography, lebih menarik orang untuk dilihat. Oke? Jadi kira-kira tulisannya bakal seperti ini nanti munculnya. Nah, di sini kita pakai transisi tadi, belum kita atur. Kalau belum kita atur, transisi default-nya itu ini ya, fade. Nah, semua objek yang kita masukin, transisi default-nya fade. Oke? Nah, tapi kita pengen yang seperti tulisan yang di atas ini, project menu, kita pakai transisinya di sini words appear. Saya lebih suka pakai yang ini ya. Karena kayak orang bisa melihat ini satu persatu kata-katanya. Kayak ini adalah project menu. Itu yang saya maksud per word, jadi per kata. Jadi orang lebih simple melihatnya, tidak langsung-langsung. Jadi di sini kita butuh seni sedikit, di mana sepertinya ini bagusnya satu-satu deh. Ini sepertinya langsung sekaligus deh. Gitu. Oke? Nah, cukup ya untuk mengenai tulisan. Lanjut lagi. Adegan selanjutnya itu ada adegan manusianya masuk. Nah, adegan manusia masuk di sini kita pengen dia masuknya di detik 4,5. Cari manusia itu ada di sini nih. Kita bisa pilih menu karakter. Nah, di sini ada banyak. Cuman pro ada juga yang gratis. Nah, kalau misalnya kita pengen animasi tentang COVID, ada nih health and safety, dia gratis. Atau yang normal dari Powtoon-nya ada nih, Office. Nah,
Nah, kita tinggal pilih manusianya yang mana. Ada yang bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, kayak pakai nenek-nenek pun ada. Oke. Nah, kalau saya pakai yang ini nih, yang orang kerja. Walaupun nggak kacamata, biar nggak mirip sama saya, cuman ya jadilah. Setidaknya ini orang kerja yang saya merasa mirip saya. Senyumnya, nggak juga sih. Oke, nah tinggal dimasukin aja pilih. Nah, terus di sini kita bisa pilih gaya. Ada namanya pose. Pose-nya ini kita tinggal pilih. Mau gaya happy, atau dia lagi punya ide, atau lagi ngetik, atau lagi sedih, angry, thinking, dan sebagainya. Semua gaya ada di sini. Tinggal kita letakin suka-suka. Terus di sini ada namanya flip. Kita bisa, dia mau nengok kanan atau menengok kiri nih. Punya kita yang tadi kan dia nengok kanan. Nah ini seperti itulah bentuknya. Jadi dia muncul, tinggal kita pilih lagi. Dia pengen munculnya itu seperti apa sih? Kita pilih lagi settings, terus kita masukin lagi efek masuknya. Kita bisa pilih pop, fade. Nah, kalau saya pakai yang sebelah kanan. Jadi pas dia muncul, jadi dia tuh munculnya nggak dari ujung sini, tapi dia munculnya dari ujung sini. Jadi kelihatannya itu lebih hidup sih. Kalau misalnya, kenapa kita buat dari sebelah sini? Karena kalau kayak kita letakkan dari sebelah kanan, orang bakal bingung. Ngapain sih? Coba ya kita lihat kayak ini. Nah, orang lihat dia datang dari sana. Kata orang, ngapain sih jauh kali datangnya? Kenapa dia nggak lewat sini aja? Kan lebih dekat. Nah, kira-kira seperti itulah imajinasinya ya. Jadi dia bakal masuk lewat sebelah kanan saya ya. Oke. Jadi dia masuk lewat kanan, terus ada tulisan yang ini, tempat untuk mengatur scene. Nah, ini tinggal cari aja gambar awan, bisa cari di teks ada nih, tinggal pilih teks elemen, dan ini ada pilihannya nih, ada teks, ada yang awan, ada yang gelembung, ada yang kotak, nah, ada banyak, tinggal dipilih ya. Itu gratis untuk teks, simple dan gratis. Nah, jadi kita dapat di scene kelima, di scene keempat dengan durasi 10 detik, kita bisa lihat seperti ini tampilannya. Jadi kelihatannya lebih hidup ya, keadaannya di mana dia ngasih tahu, ada orangnya, di mana ada yang ditekankan. Nah, itu ya. Oke. Bisa nggak kita buat template sendiri? Karena ini berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Misalnya template yang berkaitan dengan lingkungan. Animasinya bergerak mengikuti teks yang kita buat. Pas dalam awan itu misalnya kita insertkan video dari YouTube. Wah, banyak sekali pertanyaannya, luar biasa. Makin banyak yang tertarik ya. Sangat luar biasa. Iya, udara di luar makin panas. Ini juga peserta makin panas ya, semakin aktif memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Tenang, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bro David. Ya, pertanyaannya dipersiapkan saja. Oke, Bro, yang mana duluan nih? Kita jawab dari Irayana ya. Kita adil ya, mulai dari atas ya. Template-nya kita bisa buat sendiri. Karena nanti kan berkaitan. Misalnya kita pengen pakai ini lagi nih. Bisa ada pilihannya. Nah, kalau misalnya kita klik pas bagian apa, ini kan namanya project menu nih. Kita klik project menu-nya, arahin mouse-nya aja deh. Terus ada titik 3 di sebelah bawah kanan ini, kita rada-rada klik, tapi bukan diklik ya. Terus ada tulisannya save scene. Nah, ketika udah ke save, masuk nih di scene buatan kita. Jadi besok-besok kalau kita pengen pakai ini lagi dan kita pengen ubah, tinggal klik aja lagi. Pas kita buat baru nih, contohnya kita buat baru. Kita masukin scene yang ini lagi. Kita klik yang tadi, di bagian scene ini ya. Muncul deh semuanya seperti yang kita sudah buat sebelumnya. Simple bukan? Jadi kalau kita mau pakai lagi, bisa. Oke, sudah terjawab ya. Untuk Irayana. Oke, lanjut lagi Pak Hefson. Bergeraknya nih kira-kira gimana Pak? Kurang mengerti maksudnya mulutnya atau jalannya atau gimana? Kalau boleh diketik lagi ya, yang lebih jelas. Terus awannya itu misalnya kita insert
video dari YouTube nggak bisa ya? Oh, awalnya kita masukin video dari YouTube. Bisa, tinggal kita hapus aja teks ini kita hapus ya, terus kita pilih menu video, nah, terus kita tinggal masukin my video. Kita masukin deh video yang kita pengen masukin, terus letakin di dalam awannya. Contohnya ya, kita punya video yang ini. Tapi biasanya masukin video bakal butuh waktu dan bakal menunggu uploadingnya. Oke, sambil nunggu kita lanjut pertanyaan Pak Herson tadi, tangannya mengikuti teks. Oh, tangannya pengen kayak bergerak gitu. Itu gimana ya bilangnya Pak ya? Template dari Powtoon-nya dia udah nyediain yang statik, jadi cuma bergerak gitu doang. Kalau kita pengen, kita bisa download lagi dari Google gambar tangan biasa, gambar vektor atau gambar tangan biasa, terus nanti kita bisa gerakin tangannya, pindah-pindahin di setiap detiknya. Oh, jadi mungkin ini maksud Pak Hefzon itu gambar animasi seperti guru yang lagi menjelaskan tangannya kan bergerak gitu, Bro David. Ya, jadi bisa ya, Bro ya? Bisa. Cuman kita seperti tadi harus download dari Google dulu gambar tangannya. Iya. Selanjutnya ini dari Irayana lagi, background dari tiap template bisa diganti? Bisa. Tinggal kita ganti aja nih. Misalnya ini kan kelihatan nih. Oh, ini video kita tadi nih. Jadi nah, di sini ada video kita sekaligus. Nah, kalau kita masukin video, tergantung kita lihat dulu dalam satu scene ini kita mau ngatur berapa detik. Ini cukup expert sih kalau kita masukin video, karena kita bakal buat video kita masukin video di dalam video itu kayak gimana gitu. Cuman itu akan harus dilakukan suatu saat nanti. Cuman ya supaya tergantung durasi videonya. Misalkan video yang kita masukin barusan itu videonya itu 1 menit 5 detik. Nah, kita harus bikin scene ini sepanjang 1 menit 5 detik juga. Nah, cukup panjang dan itu buatnya cukup melelahkan. Jadi saran saya masukinnya video yang di bawah 10 detik atau di bawah 20 detik. Nah, itu sih biar template-nya nggak berantakan gitu. Scene-scene-nya ini nggak berantakan. Oke? Ya, pertanyaan ini hampir sama ya dari Ibu Luciana Vera. Apakah gambar animasinya bisa kita buat seperti berbicara dan tangan bergerak, persis seperti guru mengajar? Kan kalau untuk saat ini kan kita pakainya gambar manusia yang cuma sekedar nunjukin seperti ini loh. Nah, kalau nantinya misalnya kita sebagai guru yang pengen kayak kasih tahu ini loh yang mau kita baca, ini yang mau kita ituin, ini namanya spora atau namanya bunga, terus jenisnya yang pengen ditunjukin secara khusus, itu sih tergantung gimana kita mau letakin animasinya. Cuman konsepnya seperti ini, kita bisa letakin di mana letaknya, kita bisa tahu bagaimana cara memasukkan gambarnya. Konsepnya udah ada, cuma tinggal kita ngebayangin gimana cara dia jalannya aja. Kalau contohnya ya, contohnya misalnya kayak yang tadi oh contohnya ada di scene selanjutnya sih, di scene yang kelima nih. Nah, scene yang kelima ini kita bisa lihat di sini saya nunjukin namanya timeline. Nah, jadi di sini saya cara simpelnya kalau nggak pakai tangan, saya pakai arrow. Jadi saya cari di Powtoon, saya bisa ketik di sini namanya arrow biar gampang nyarinya. Nah, saya pilih arrow. Nah, saya cari arrow yang saya butuhkan, terus saya masukin deh yang mana yang mau ditunjuk, itu sih. Nah, kalau pengen dia bergerak, nah di sini ada namanya A to B. Nah, jadi dia akan bergerak sesuai kemana. Misalnya sekarang dia posisi A-nya nih seperti ini. Kita pengen posisi pas dia ke B, dia pengen ada di sini, di bawah sini, nunjukin timeline. Nunjukin timeline detiknya nih. Nah, kita bakal pengen tadi nih. Jadi ada yang A-nya masih di sini, yang B-nya udah di sini.
Jadi pas kita lihat animasinya nanti bakal seperti ini nih. Kalau dia mengikuti yang itu ya. Nah, seperti itulah kira-kira. Ini kan kelihatan nih, dia udah pindah ya, udah ada di sini ya. Nah, itu untuk nanti kalau pengen bikin yang mengikuti. Oke, sudah terjawab ya untuk yang bertanya, dan terakhir sudah dijelaskan oleh Pak David. Jadi untuk seperti guru yang benar-benar nyata menjelaskan, itu kita masih belum sampai ke sana. Jadi kita cuma atur posisi gambarnya, bergerak mungkin dari satu tulisan ke tulisan lainnya, masih sampai di situ saja. Selanjutnya ini dari Pak Hefson. Apakah emotion pada animasinya yang kita pilih sudah tertentu atau bisa kita ubah atau ditambahkan? Sebenarnya Powtoon udah ngasih fitur di mana kita bisa bikin karakter sendiri, kita bisa bikin emosi sendiri, cuman itu fiturnya di Pro, Pak. Nah, kalau kita pakai yang Pro, kita bisa tuh bikin karakter dengan muka kita, yang punya kacamata seperti saya, yang bisa punya emosi selain marah, ada emosi yang lain, atau seperti berbincang-bincang. Nah, itu ada di bagian karakter, terus kita bisa bikin my character. Nah, di sini kita bisa create my character. Nah, nih, bagian paling atas, create your character. Nah, itu fiturnya Pro. Nah, nanti kita bahkan bahas di lain hari ketika kita sudah beli yang Pro ya. Oke. Oh, jadi yang Pro itu berbayar ya? Pro ya, maksudnya Pro tadi berbayar ya? Tadi berbayar. Iya, sekarang kita webinar ini masih menggunakan yang gratisan. Jadi nanti kalau memang mau di-upgrade ke Pro bisa, tapi itu dengan fitur-fitur yang lebih kompleks. Ya, selanjutnya nih, misalnya kita udah buat bahan di PowerPoint, bisa nggak dimasukkan ke Powtoon dan dijadikan animasi? Bahan di PowerPoint, masukin ke Powtoon. Sebenarnya rada-rada tanggung sih kalau kita mau masukin dari PowerPoint ke animasi, karena Powtoon ini simpelnya dia rada-rada seperti PowerPoint. Nah, kenapa kita tidak langsung buat di sini saja? Kenapa kita harus buat di PowerPoint ya? Itu sih menurut saya rada-rada tanggung. Cuman untuk masukin ke Powtoon belum ada sih fitur seperti itu. Kita masukin dari PowerPoint terus ke dalam sini. Belum ada sih. Oke, begitu ya. Jadi PowerPoint mungkin itu bisa jadikan konsep, tapi kalau mau kerjakan langsung animasi langsung saja pakai Powtoon karena tidak ada yang transfer dari PowerPoint ke Powtoon gitu ya, Bro ya, maksudnya ya. Iya, jadi kalau mau buat dari Powtoon dari awal tinggal siapkan konsepnya mau materi apa yang dikonversikan dalam bentuk animasi. Ya, ada lagi nih dari Nathanael Nicholas. Kalau mau disingkirkan created using Powtoon harus yang Pro ya? Nah, iya. Kalau kita mau singkirkan tulisan created using Powtoon itu kita harus Pro. Nah, tapi sebenarnya itu sih nggak masalah, karena kan kita juga nggak terlalu terganggu dengan ini. Kita bisa ngatur posisinya tuh posisi yang simpel, di mana orang masih bisa lihat videonya, animasinya, tanpa memperdulikan tulisan created using Powtoon-nya. Itu sih, karena itu di sini saya kan kita punya beberapa scene, cuman orang nggak notice ke logonya, orang notice ke apa isinya, itu sih. Cuman tinggal ngatur di mana kita peletakannya dan bagaimana nantinya. Oke, siap. Nah, kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, di sini kita, nah kalau di project yang kelima ini, kita bisa lihat kita nggak pakai background, tapi di sini kita bisa lihat ada sticky note di belakang, ada bunga. Nah, ini kita masukin sendiri, kita mengimajinasikan seperti apa sih laptop di atas meja. Nah, jadi saya di sini masukin gambar sticky note dan ada gambar bunga di atas meja. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi orang bakal lihat seperti itu. Sebenarnya kita gambarin aja sih seperti apa kita pengen background kita. Kalau kita nggak cari dari background sini, kita bisa cari di Google background yang bagus. Kita bisa juga cari buat sendiri dengan masukin beberapa gambar. Nah, sekarang kita belajar gimana cara bahan yang bagus atau gambar yang bagus. Untuk sekarang, Powtoon udah punya semua gambar, udah punya semua bahan. Cuman kita mau cari sesuai kita nih, nggak ada misalnya di Powtoon atau kita punya bahan sendiri. Kita bisa cari dari Google, misalnya kita pengen kayak tadi nih, sticky note
Powtoon nggak punya. Nah, jadi saya cari sendiri. Nah, cari sendirinya bentuknya tuh seperti ini. Bentar ya. Cara mencari gambar yang bagus tuh seperti ini. Ya, kita bisa ketik. Misalnya kita pengen sticky note, terus karena konsep video kita tuh ilustrasi itu biasa vektor, kita bikin sticky note yang vektor juga. Nah, terus kita pengen gambar dengan kualitas terbaik, ada beberapa format gambar dengan kualitas terbaik, cuman PNG punya kuantitas warna lebih baik dibandingkan JPEG, karena itu kita bikin di sini PNG. Nah, terus kita bikin transparan, karena kita pengen background dari stikernya itu nanti transparan, nggak ketimpa dengan gambar-gambar lain. Nah, jadi kita ketik deh di Google seperti ini ya, sticky note, ada tulisan vektornya, sesuai konsep kita, PNG format gambarnya, transparan itu, background-nya transparan. Dan seperti ini, kita cuma tinggal klik di bagian gambar. Nah, di sini Google punya fitur namanya alat. Jadi, pas kita klik alat ini, nah kita bisa pilih ukuran gambarnya seperti apa. Bagusnya kita cari yang besar atau minimal sedang, sesuai kebutuhan sih. Nah, terus kita pengen nih yang gambarnya transparan. Jangan tertipu dengan gambar kotak-kotak yang ada di sini ya. Mungkin kelihatannya kotak-kotak bagus, transparan, cuman itu sebenarnya bohong. Jadi cara memilih gambar transparan yang bagus, kita bisa klik yang warnanya putih nih misalnya. Ini kan ini putih nih, nggak kelihatan kotak-kotaknya, tapi pas kita klik, nah, dia bakalan transparannya. Nah, itu ya transparan yang bagus. Terus cara downloadnya cuma tinggal klik kanan, baru save image ke lokasi yang kita pengen. Oke? Setelah kita udah save, baru kita masukin ke Powtoon-nya lagi lewat My Image. Terus letakin di posisinya yang kira-kira nyaman dilihat. Oke? Ya, jadi konsep mejanya udah dapet nih, ada dinding putih, ditempel sticky note, sama ada bunga di bawah di mejanya. Terus di atasnya laptop deh. Nah, semakin tadi laptop, kita masukin gambarnya, terus kita lanjut ke proyeknya. Nah, kira-kira seperti itulah scene-nya. Kita lanjut lagi nih, kita pengen bikin background kita sendiri. Kayak yang tadi kan kita udah bikin template nih, kayak yang di sini kita udah bikin template. Cuman template-nya biasa-biasa aja. Kita pengen nih template kita lebih expert lagi. Kita bikin lagi nih template. Nah, kayak ini. Saya bikin ada background warna merah, dindingnya warna merah, bukan putih lagi. Kan tadi polos banget nih. Kita cari lagi deh di Google. Untuk background merah seperti ini, namanya saya bikin paper texture. Nah, di sini saya bisa pilih gambar kualitas paling besar. Nah, kalau kita mendownload gambar, jangan pas kita klik langsung kita download. Tapi tunggu, di sini ada loading resolusi. Ini kan masih kotak-kotak nih. Pas loadingnya selesai, gambarnya pasti bakal bagus. Setelah loadingnya selesai, baru kita boleh download. Nah, itu gambarnya yang bagus. Jadi bisa dimasukin ke dalam Powtoon-nya. Nah, nih, gambarnya ini kan udah nggak kotak-kotak lagi nih. Pas kita download, jadi gambarnya itu bagus. Atau mungkin kalau pas misalnya kita download masih kotak-kotak, kita ulang lagi, kita buka lagi, sampai beneran gambar itu udah bagus dan nggak kotak-kotak. Semuanya tergantung jaringan sih, cuman ya kalau kita ingin hasil yang terbaik, kita juga butuh proses yang baik ya kan, bukan sekedar proses yang cepat dan instan. Itu sih yang saya dapat selama saya membuat animasi. Oke. Kita tinggal masukin lewat My Image lagi, terus di sini saya pengen mejanya itu warna biru. Oh, cara ngambil gambar ya. Oke. Cara ngambil gambar tadi ada beberapa cara. Oops. Oke. Nih, cara ngambil gambar yang baik dan benar itu seperti ini ya. Jadi, sesuaikan dengan konsep kita tadi nih. Nah, konsep kita tadi kan vektor. Nah, di sini kita punya gambar yang kita pengen background kita nih ada seperti dinding yang ada sticky note misalnya. Kayak saya di sini masukkan ada sticky note nih. Walaupun kecil, nggak kelihatan, orang nggak notice, cuman ini tuh gimana ya?
ada sentuhan dalam suatu videonya. Nah, jadi saya kasih sentuhan, ada sticky note, nampak ini tuh meja yang sibuk loh. Meja ini ada kerjaannya gitu. Jadi saya bikin sticky note. Cara cari sticky note-nya di Google, saya ketik nih sticky note, terus karena kita pengen sticky note-nya itu sesuai dengan konsep kita bikin sticky note-nya itu vektor. Sticky note, vektor, terus kita ketik PNG. Kenapa PNG? Karena PNG itu format gambar dengan kualitas warna yang baik untuk saat ini. Dia bisa transparan background-nya. Kalau nggak PNG, dia nggak bakal transparan background-nya pas kita download. Nah, jadi kita bikinnya PNG, baru pas kita download, kita ketik lagi transparan untuk background yang transparan. Jadi kita masukin ke pas kita masukin ke project tadi, nggak kelihatan ada background-backgroundnya. Kita ketik deh, kita cari di Google, kita gunakan fitur dari Google nih. Pas kita cari Google gambar nih ya, kan ada semua, ada gambar, Google Image. Kita klik yang bagian alat, terus kita pilih ukuran gambar paling bagus. Nah, ini ada tulisannya besar. Nah, kita pilih yang besar, terus kita pilih deh gambarnya. Nah, jangan tertipu. Jadi gini, transparan itu kotak-kotak belakangnya. Tapi jangan tertipu sama Google yang ngasih gambar ada kotak-kotak di sini. Ya, itu bohong. Jadi kita cari yang beneran kotak-kotak itu, gambarnya tuh dia biasanya putih background-nya. Google kasih putih kayak gini nih. Ini warna hijau nih yang kita lihat. Background-nya kan nggak kotak-kotak nih, putih doang. Tapi pas kita klik, nah dia kotak-kotak. Jadi itu tuh transparan dari Google. Dia ngasih transparan sendiri. Pas kita download, kita tinggal save image. Nah, tapi kalau dia belum kotak-kotak jangan download dulu. Pak, biasanya tuh nunggu nih kayak gini nih, ada loading. Loading ini kita tunggu sampai selesai. Sampai gambar itu jadi bagus dan nggak pecah-pecah. Kayak gini nih, kita tunggu loadingnya sampai selesai. Udah bagus kan gambarnya, baru kita download. Cuma ini kan nggak transparan nih. Kita cari yang lain. Nah ini transparan nih. Itu kalau habis itu kita masukin deh pakai add image yang tadi udah kita ulang berkali-kali. Oke? Nah, lanjut lagi ke bagian yang ini, kita pengen bikin template kita lebih expert, scene-nya tuh lebih kita buat custom dari awal, nggak ngambil. Nah, kita cari nih gambar background ini. Ini nama background-nya saya cari di Google namanya paper texture. Nah, kita ketik deh paper texture. Sama kayak tadi, kita gunakan fitur alat, kita cari yang paling besar, terus kita pilih deh yang mana yang kita pengen download. Misalnya kita pengen yang ini nih. Nah, kita tunggu sampai loading, ini ada garis abu-abu di bawah selesai. Nah, setelah selesai, baru deh gambarnya udah kelihatan nih bagus. Baru kita save image. Pas kita save image, baru deh kita masukin seperti biasa tadi. Itu ya cara masukinnya. Udah cukup ya. Lanjut lagi, kita improve lagi. Nah, di sini di detik yang setengah ini ada gambar botol minum, ada gambar jam, ada gambar bunga lagi. Ya, kita tinggal cari lagi di sini. Mulai dari props, image, shapes. Nah, kita bisa cari semua di situ ada. Cuman, kalau Powtoon, kita nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Powtoon kita pakai bahasa Inggris. Misalnya pengen botol. Kita bikin bahasa Inggrisnya bottle gitu. Cari bottle, muncul gambar-gambar bottle yang bagus yang pengen kita masukin. Misalnya kita pengen bottle acar atau apa ini. Nah, ini bottle obat ya, kita nggak pakai ini. Nah, itu cara masukin gambar-gambarnya. Kita pilih pakai bahasa Inggris ya. Sambil mengimprove bahasa Inggris kita, oke? Kita letaklah posisi-posisinya yang bagus, terus kita tambah lagi gambar laptop tadi, komputer sekarang, terus kita masukin penekanan soal source menu, kita masukin tulisannya tadi, orangnya. Nah, di sini orangnya dia berubah nih, sekarang dia lagi mikir. Nah, habis itu dia bilang, habis itu dia berekspresi kayak, oh seperti ini loh seperti ini, ya begitu. Jadi cara bikin dia berubah itu di sini, pas kita klik, nah di sini warna birunya kita bisa lihat nih, dia cuma muncul mulai dari detik ke-4 sampai detik ke-6. Jadi dia cuma muncul selama 3 detik. Ini bisa kita atur panjangnya, pengen seberapa panjang. Kalau dia pengen muncul selama scene ada, kita bisa tinggal tarik. Kalau kita pengen muncul sebentar, cuma tinggal tarik lagi.
Oke. Nah, di sini saya pengen muncul sebelum dia berubah gaya. Jadi di detik ke-7 dia udah berubah gaya, berarti di detik 6,5 dia udah hilang. Caranya kita seret tadi, kan tadi kita seret, nah, sampai di detik sekian, endingnya tuh di bagian segitiga ujung kecil ini, terus kita pilih di settings, kita pilih efek, terus kita cari yang exit. Nah, exit ini jadi pas dia selesai, dia exit itu keluar maksudnya. Jadi animasi dia keluar itu seperti apa. Kalau kita cari yang seperti ini, orang pasti bakal, kok dia berubahnya seperti itu ya. Nah, nih, dia mundur, baru berubah. Kan agak aneh. Jadi saya simpelnya, saya pakai dia kayak animasi itu fade. Jadi animasinya simple. Nah, ini bakal kelihatan seperti ini nih. Nah, dia berubah kan. Jadi berubahnya itu nggak bikin kaget, tapi nyaman juga kita lihat. Nah, itu namanya transisi di dalam project, di dalam timeline. Transisinya itu kita harus gunakan yang simple, tidak bikin kaget, dan tidak banyak gaya juga. Tuh, oke? Nah, yang terakhir, semua konsepnya sama, dan luar biasanya kita sudah menyelesaikan tutorial semua dalam Powtoon. Apa yang dibutuhkan di Powtoon. Nah, yang terakhir mengenai transisi scene. Nah, transisi scene ini kayak pas kita lihat ini, kita mulai dari scene pertama. Kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, yang ini scene pertama dia naik ke atas terus digantikan dengan scene kedua yang ini. Nah, transisinya itu kita bisa klik di tengah-tengah ini. Antara scene 1 dan scene 2 ada tengah-tengahnya, kita bisa klik, terus kita pilih deh transisinya yang sesuai kita butuhkan. Saya tadi pilih yang swipe up, nah, bisa diganti dengan yang fan up atau yang lain. Jadi kelihatannya itu bakal seperti ini nih kalau kita ubah ya. Nah, seperti itu nanti transisinya. Dan enaknya di Powtoon, semua transisi yang dia sediakan, semuanya simple dan nyaman untuk dilihat. Nggak banyak gaya. Dan itu tadi, karena konsep kita kan pengennya simple, tapi nggak banyak gaya juga. Itu deh. Kira-kira seperti inilah semua tutorial Powtoon, basic, dan semua tool-tool expert yang telah kita pelajari. Oke. Oke, demikian materi yang disampaikan oleh Bro David. Saya panggil Bro ya, karena ya kita masih sama-sama muda. Oke, ya seru sekali tadi ya. Di tengah-tengah materi dijelaskan langsung ada interaktif pertanyaan. Karena memang alangkah lebih bagusnya saat materi disampaikan mungkin langsung ada pertanyaan yang timbul karena ini berhubungan dengan fitur-fitur ya. Ya, terima kasih untuk interaktif peserta webinar kita siang ini yang luar biasa ya, langsung bertanya. Nah, kita nih masuk benar-benar ke sesi tanya jawab. Jadi dari sekian banyak penjelasan tadi tentang Powtoon, aplikasi untuk membuat animasi, Bapak Ibu semua peserta bisa bertanya jika masih ada yang kurang jelas dalam tadi proses penyampaian materi dan yang pastinya berkaitan dengan materi kita hari ini ya, animasi untuk pembelajaran menggunakan aplikasi Powtoon. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Hefzon. Untuk transisi dari tulisan, apa bisa kita setting kecepatannya? Apakah ada batasan besaran file animasi yang kita buat sehingga file animasi tersebut bebas kita share melalui WA? Ya, kita kelupaan satu cara kerja yang terakhir, proses ekspor ya. Ada lupa karena kebanyakan pertanyaan dan antusias, jadi saya pengen cepat merasa gimana, kayak orang tuh wah udah mengerti sepertinya, tapi kita ada yang kelupaan nih, kita bagian bagaimana mengekspor videonya. Nah, masa kita cuma buat di sini doang, kita nggak tahu gimana hasilnya. Oke, nah kita kasih tahu gimana cara buat dia. Nah, ini sebelum kita jadikan dia video,
ini kita bisa pilih audionya. Powtoon punya audio di sini. Kita pilih sound, terus dia punya semua audio yang enak untuk didengar. Semuanya punya tema masing-masing. Ada happy, unicorn, tenang, dramatis, holiday, ataupun motivasi. Semua lagu ada di sini. Dan tinggal dipilih sesuka hati. Nanti kalau teman-teman coba ekspor sendiri ya. Sekarang bagaimana cara mengekspornya? Kita bisa pilih publish di sini. Pas kita klik, kita nggak bisa download jadi MP4 karena ini Pro ya. Nah, kita cuma disediakan upload ke YouTube. Nah, oleh karena itu tadi saya kasih tahu supaya dan sign in-nya itu pakai akun Google karena akun Google itu ada channel YouTube-nya. Jadi kita cuma tinggal bikin channel YouTube. Untuk guru-guru ini bagus nih sekalian buat animasi, share videonya di YouTube. Kalau banyak yang nonton dapat duit, murid-murid juga bisa mengerti gitu kan. Sangat bagus tipsnya dengan cara kita upload ke YouTube dari Powtoon. Jadi kita diajarkan untuk lebih bagus lagi. Dan sini ada juga download PPT-nya. Kalau kita download PPT dia bukan video tapi dia langsung hasil gini. Tapi bisa kita ubah-ubah. Cuma tinggal edit di PowerPoint. Cuman kita nggak bisa masukin PowerPoint ke dalam Powtoon tadi seperti pelayan tadi. Oke, lanjut kita ke bagian ekspor ya. Kita masukin ke YouTube. Nah, di sini saya karena punya channel YouTube. Saya cuma tinggal klik. Terus di sini ada channel YouTube yang sesuai dengan email kita. Nah, ini channel YouTube-nya namanya ini. Terus kita pengen share-nya tuh ke public atau tidak dikenali atau private, terserah kita. Kita bikinnya public aja. Terus kita klik next. Terus kita tulis deh judulnya. Kita pengen judul video kali ini apa? Kalau ini bahan ajar. Terus kita bikin deskripsinya apa? Deskripsinya tinggal diedit. Terus masukin deh deskripsinya. Setelah itu kita pilih kategori yang kita masukin ini. Itu education atau gimana. Tinggal dipilih. Terus tinggal klik next. Nah, syukurnya Powtoon ngasih standar terbaik. Karena kalau kita pakai aplikasi atau kayak seperti Premiere Pro atau Filmora, kita butuh format-format yang nentuin standar terbaik untuk YouTube minimal. Dan itu settingnya cukup complicated, ribet. Jadi Powtoon mensimpelkan semuanya, cuma tinggal klik pilih standar atau HD. Nah, kalau yang Full HD ini bayar. Karena ya, tapi standar 720 ini udah standar bagus banget sih untuk di YouTube. Nah, terus kita cuma tinggal upload deh. Tinggal kita tunggu prosesnya. Terus kita buka channel YouTube kita tadi. Yang udah kita sambungin dengan Powtoon, terus kita buka bagian channel. Nah, kita cari video-video kita. Nah, ini ada video yang barusan kita buat. Langsung ke upload ya. Terus cuma tinggal kita klik. Nah, langsung muncul, kualitasnya juga bagus dan ya nyaman untuk dinikmati. Oke? Nah, jadi kalau teman-teman pengen share di WA, cuma tinggal copy link-nya, terus share di WA, atau pengen di-download, disimpan ke handphone untuk simpanan pribadi, bisa menggunakan link berikut ya. Nih, nanti saya ketik di deskripsi, namanya save from ya, savefrom.net. Saya ketik di ini ya. Ini link-nya untuk kita mendownload videonya. Jadi nanti kita tinggal copy link kita, link videonya, terus kita masukin di sini nih, savefrom.net. Muncul deh video yang dari YouTube kita. Kita download, terus kita bisa bagikan secara pribadi lewat WhatsApp, dan ukuran file downloadnya biasanya relatif kecil, karena kualitas videonya juga kecil, sedang sih, sedang, dan ya ringan untuk ditonton. Nah, seperti itulah cara merendernya. Oke? Terjawab ya Pak Hefzon lewat penjelasan yang disampaikan tadi ya. Oke ya Pak ya. Iya, oke. Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, silahkan diketik di kolom chat dan nanti pemateri kita akan coba langsung menjawab. Waktu kita lebih kurang 10 menit lagi. Ya, ada pertanyaan lain ini.
Apakah animasi Python bisa untuk pembelajaran matematika? Untuk pelajaran matematika ya. Untuk pelajaran matematika tentu bisa, cuman tinggal kita seperti tadi kita bayangin konsep yang ingin kita buat, kita coba ilustrasikan melalui gambar, mungkin kita bisa gambar dulu di buku, atau pengen kita langsung di Powtoon, kita bisa langsung sih, atau kita mau coba langsung praktek ya, praktekkan bagaimana cara membuat pembelajaran matematika contohnya. Kita bisa balik ke Powtoon. Nah, saya udah buat sih contoh untuk misalnya kalau ada yang bertanya, pas banget nih pertanyaan soal pembelajaran matematika. Saya bikin contoh materi matematika cara menghitung keliling persegi panjang kalau nggak salah. Oke, nah nih. Nah, berikut adalah cara menghitung keliling persegi panjang dengan animasi. Mungkin ini saya bikinnya biasa-biasa aja ya, nggak pakai background atau pakai yang lain. Cuma nanti teman-teman bisa improve pakai background dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini munculnya tuh cara menghitung keliling persegi panjang. Rumusnya muncul, terus tulisannya muncul satu persatu, terus cara menjawabnya seperti ini. Nah, jadi caranya tuh seperti ini. Kita pertama bikin dulu shape-nya. Kita pengen gambar persegi panjang. Karena kita mau ngasih tahu keliling persegi panjang nih. Nah, masukin nih, cari di sini. Basic shapes, terus masukin persegi panjangnya. Atur deh besar persegi panjangnya. Terus kita masukin teks juga. Kalau kita masukin teks, kita ngasih tahu judulnya. Cara menghitung keliling persegi panjang. Terus kita bikin lagi rumusnya. Rumus itu seperti ini loh. K sama dengan 2 kali P tambah L. Nah, P itu nanti kita bisa bikin lagi keterangan. P itu panjang, L itu lebar. Nah, di sini kita bisa bikin contoh soalnya panjang 10, lebar 15, terus kita bikin deh kelilingnya. Cara menghitung kelilingnya seperti ini. 2 dikali P tambah L, dan hasil hitungannya seperti ini. Dan di ending kita kasih penekanan dengan ada tulis arrow seperti ini ya. Ngasih tahu ini loh jawabannya gitu. Kita bisa bikin sih di sini. Nah, kita bikin teksnya. Jawabannya. Nah, jadi seperti ini nih nanti. Muncul. Nah, seperti itulah kira-kira. Kalau kita pengen bikin materi tentang IPA, tentang bunga, atau yang lain, ya, itu cuma tinggal improvisasi aja seperti apa ini pengen ditampilkan, dengan tulisan kah, dengan tanda tunjuk kah, dengan rumus-rumus seperti ini kalau matematika. Nah, itu sih cuma tinggal kita explore sih. Semuanya bisa dilakukan dengan animasi dan kita tinggal improve aja gimana kita mau penyampaiannya lewat animasi dengan cara seperti apa. Sekian.